Shalom, selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita jumpa lagi, walau lewat udara, namun itu tidak membuat kita berjarak jauh. Saudara terkasih, kita berjumpa lagi pada hari ini dalam acara Bincang-Bincang Santai. Kita bersyukur pada hari ini jika kita ada, sebagaimana kita ada, semuanya itu oleh karena kebenaran firman Tuhan, bukan karena kekuatan dan gagah kita. Sebab itu kita bersyukur, saudara terkasih, jika kita boleh bernapas hari ini. Semuanya itu karena kebenaran firman Tuhan, bukan karena kekuatan dan gagah kita, bukan karena kita sehat, kita kuat, tetapi semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya itu karena Tuhan yang memberkati kita di dalam firman-Nya yang hidup dan berkuasa. Saudara terkasih, kita akan menjelang menghadapi tahun yang baru. Kita akan memasuki tahun yang baru, di mana di tahun yang baru yang akan kita hadapi, kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempersiapkan diri, karena pada tahun-tahun yang akan datang, kita tidak tahu apa yang kita hadapi, tetapi kita yakin dan percaya jika Tuhan bersama kita, ada di pihak kita, kita akan memperoleh kemenangan, hidup berbahagia, hidup penuh dengan sukacita, karena Tuhan menyertai kita. Sebab itu, saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di dalam firman, berpegang pada firman, hidup melakukan kebenaran, menjauhi segala kejahatan, buang segala kotoran, kejahatan yang banyak di dalam diri kita, dan kita memasuki tahun yang baru dengan pertobatan, dengan hidup yang baru, membuka hati, terima firman, lakukan firman, membaca firman. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita. Jangan kita mengandalkan apa yang ada di dalam kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan, sumber kehidupan, sumber kekuatan kita, yang menjadi kekuatan, yang menjadi sumber segala-segalanya bagi kita. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya. Allah sumber segala penghiburan bagi kita, sebab Ia yang menyediakan, yang memberikan segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, pada akhir zaman ini, saudara terkasih, kita harus betul-betul bertobat, menjauhi segala kejahatan, menjauhi segala kehidupan kita yang lama, sebab kita telah ditebus dari kehidupan kita yang sia-sia, yang diwariskan oleh nenek moyang kita, dan kita ditempatkan kepada kehidupan penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu, saudara terkasih, baiklah kita senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang memimpin kita, mengajar kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan yang kita terima, yang kita baca senantiasa, sehingga kita boleh berjalan di dalam kebenaran, dipimpin oleh firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus yang senantiasa tinggal di dalam hati kita, menyinari pikiran kita yang gelap,
menyinari hati kita yang penuh dengan kegelapan, sehingga kita berjalan di dalam kekuasaan Tuhan yang maha tinggi, maha kuasa. Saudara terkasih, baiklah kita pada hari ini, saya akan membagi-bagikan firman supaya kita bertekun di dalam doa pada zaman-zaman akhir ini, yaitu pada Lukas 17 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru padanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi?" Saudara terkasih, firman Tuhan menegaskan supaya kita bertekun di dalam doa, senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak bosan-bosannya. Tuhan mengumpamakan seorang hakim yang lalim, yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak takut akan semua orang. Dan ada seorang janda yang dalam keadaan susah, yang selalu datang kepada hakim lalim itu untuk membela haknya terhadap orang lain. Saudara terkasih, janda itu senantiasa datang kepada hakim yang lalim itu, sehingga hakim yang lalim itu merasa jenuh, merasa disusahkan, sehingga ia berpikir, daripada janda ini menyusahkan aku dan menyerang aku, lebih baik dia kubenarkan agar dia tidak menyusahkan aku. Perumpamaan ini, saudara terkasih, adalah perumpamaan di mana Tuhan menegaskan kita supaya kita selalu berdoa, selalu bertekun di dalam doa. Kita harus menjadi seperti janda yang miskin, yang minta dibela haknya kepada Tuhan. Kita tidak jemu-jemu, saudara terkasih, berdoa, bertekun di dalam doa seperti janda ini. Dan Tuhan berfirman, bukankah Tuhan akan membenarkan anak-anak pilihannya yang siang malam bertekun di dalam doa dan membenarkan dia? Bukankah dia tidak akan mengulur-ngulurkan waktu untuk menolong dia? Tuhan akan segera menolong dia. Tuhan akan segera menolong dia, saudara terkasih. Sedangkan hakim yang lalim, yang tidak takut siapa-siapa, tidak takut Tuhan, menolong. Karena janda itu senantiasa datang. Terlebih lagi kita, anak-anak Tuhan, yang adalah ciptaannya, saudara terkasih. Tuhan akan menolong dan tidak akan mengulur-ngulurkan waktu. Tuhan akan segera menolong. Tetapi saudara terkasih, Tuhan bertanya, ketika anak manusia itu datang, apakah ada iman ada di bumi? Iman yang menentukan, saudara terkasih, apakah Tuhan akan mengulurkan tangannya kepada kita? Itu semua tergantung kepada iman kita. Sebab firman Tuhan, saudara terkasih, jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja,
Engkau berkata kepada pohon ini, terbantumlah ke laut dan tertanamlah di laut, maka ia akan tertanam. Jika kita mempunyai iman sebesar biji sesawi, terlebih lagi kita kalau mempunyai iman sebesar gunung, kita katakan satu kata, maka akan terjadi. Kita harus mempunyai iman, saudara terkasih, di dalam kita hidup ini. Bukan Tuhan tidak mau memberkati kita, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, tetapi dosa kitalah yang menghalangi kita. Sebab itu buanglah segala dosa, kuduskan, sucikanlah tubuh, jiwa, roh kita, dan berserulah kepada Tuhan senantiasa, baik siang, pagi, malam, dan senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Maaf, saudara terkasih, jadi kita harus bertekun di dalam doa, saudara terkasih, senantiasa mengandalkan Tuhan. Terkasih, kita harus senantiasa bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, dengan tidak jemu-jemu, seperti janda yang miskin yang datang kepada seorang hakim yang lalim, yang tidak akan takut akan Tuhan dan orang-orang. Saudara terkasih, begitulah gambaran kita sebagai anak-anak manusia. Kita harus tekun, berseru, mengandalkan Tuhan di dalam doa, berseru siang dan malam, bertekun di dalam doa, meminta ampun segala dosa dan pelanggaran kita yang kita lakukan di dalam hidup ini, saudara terkasih. Dan kita di dalam doa ini, dalam kita bertekun di dalam doa, jangan kita sombong, saudara terkasih. Kita harus merendahkan hati, merendahkan diri. Kita harus merendahkan hati, merendahkan diri, saudara terkasih. Sebab Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan akan menolong orang yang rendah hati dan membenarkan orang yang rendah hati, saudara terkasih. Tetapi Tuhan menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Sebab apa, saudara terkasih? Lucifer yang adalah malaikat Tuhan, malaikat pemuji di surga, oleh karena kesombongannya, saudara terkasih, Tuhan mencampakkan dia ke bumi. Karena di surga tidak ada kesombongan, saudara terkasih. Tuhan sangat menentang orang yang sombong, tetapi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berseru, orang-orang yang hancur hati, orang-orang yang merendahkan diri. Baiklah, saudara terkasih, ada dua orang yang datang kepada Tuhan. Satu seorang pemungut cukai, satu adalah orang Farisi. Orang Farisi ini berkata dan berdoa, Tuhan, ia berkata tentang dirinya, saudara terkasih, aku adalah orang yang baik. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dan memberikan persepuluhan. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Baiklah, kita baca, saudara terkasih, firman Tuhan. Orang Farisi itu berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10 dari segala perselisihku. Saudara terkasih, pemungut cukai ini, ia berdiri jauh-jauh
Ia tidak berani memandang ke langit. Dan ia berkata, Tuhan, kasihanilah aku dan ampunilah dosa-dosaku, sambil memukul-mukul tubuhnya. Saudara terkasih, Tuhan membenarkan pemungut cukai itu karena dia merendahkan hati, merendahkan diri. Hendaklah kita seperti pemungut cukai, saudara terkasih, sehingga Tuhan membenarkan kita karena kita merendahkan hati, merendahkan diri, dan senantiasa kita meminta ampun atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Saudara terkasih, kita merendahkan hati, merendahkan diri kepada Tuhan, dan kita bersyukur senantiasa, andalkan Tuhan dalam segala keadaan, bersyukur, berdoa, berjaga-jaga. Jangan kita menyimpang, bergeser dari Injil keselamatan yang memberikan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, dan kita tetap teguh di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, biarlah pada hari ini kita diberkati dengan berkat-berkat surgawi, berkat damai sejahtera, sukacita, iman, pengharapan yang semakin teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, sebab dengan tekun, sebab Allah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan ataupun pekerjaan. Jika kita bertekun di dalam iman, melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka Roh Allah bekerja di dalam kita, mengerjakan keselamatan, mengerjakan segala sesuatu kemauan yang ada di dalam kita untuk berjalan dalam kebenaran. Kiranya kita diberkati hari ini, saudara terkasih, dan biarlah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, di dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.